Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, dikisahkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah menirukannya membaca, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan, yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu. Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juraganya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi orang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan membawa berita menakutkan bagi orang yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit dan berkata, "Ya Rasulullah, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah, Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Allah memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya," jawab orang itu. "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya," sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau menetes membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Rasulullah, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Mendengar kabar itu, orang Arab Badui tersebut lantas menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dambaan dan cita-cita setiap orang. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.